Oke, annyeonghaseyo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Welcome to channel Randy Ray double underscore. Ingat ya, pakai double underscore. Nama aku barusan diganti. Bukan barusan sih, dari kemarin-kemarin aku udah ganti karena ngikutin peraturannya YouTube lah. Untuk hari ini, khusus tentang hari ini, kita akan Q&A sebenarnya, Q&A untuk masalah si baby oil dan air mawar, karena ini lumayan lumayan menyebalkan karena aku bisa sampai diserang ya. Kalian tuh ya, macam mana pula kalian nyerang aku sampai di Instagram? Kalian tuh siapa? Jadi tuh kalau kalian ini sekedar info ya. Jadi di Instagram aku itu rame banget ada yang nge-DM masalah si baby oil dan air mawar ini, dibilangnya penipuan publik lah, terus habis itu meninggikan diri sendiri lah, terus habis itu apalagi ya, memberikan informasi yang tidak benar lah, tidak jujur, tidak baik apalah dan sebagainya. Terus ada bilang mundur aja dari YouTube lah, pokoknya semua dengan kata-kata yang ada yang juga sih yang menyemangati, yang bilang bagus Kak, terima kasih informasinya. Tapi lebih banyak tuh haters. Banyak itu netizen yang jahat, tapi aku senyum-senyum aja sih karena kalau aku sih lebih senang itu memberikan informasi yang apa adanya kayak gitu, karena kalau sesuatu yang menurut aku tidak layak dan tidak pantas untuk kalian make, ya aku juga nggak rekomendasikan. Tapi kalau kalian mau make, itu terserah kalian, itu kan yang milih ya, manusia kan hidupnya untuk memilih gitu ya. Nah makanya hari ini aku mau Q&A untuk semua pertanyaan yang ada di YouTube channel aku tentang review baby oil dan air mawar ini. Jadi aku akan jawab secara lengkap, tapi sambil kita menggunakan skincare rutin di pagi hari. Jadi biar apa sih namanya, sekalian aja ya videonya. Jadi kemarin ada yang nanya, Kak videonya yang kemarin kok nggak ada di sebelumnya. Ya mohon maaf karena ternyata yang kemarin itu ke delay. Jadi kehapus. Dan ini kalau kalian lihat aku baru selesai mandi, dan ini berface-nya benar-benar, bare face-nya benar-benar tanpa menggunakan apa-apa, muka aku tuh seperti ini. Kemudian setelahnya itu aku bersihin pakai kapas, pakai tisu. Jangan pakai handuk yang udah berkali-kali untuk wajah, untuk badan ya kan, ketiak, selangkangan, terus ditembak-tembakin ke wajah ya. Gitu lah ya. Untuk step yang pertama kita menggunakan yang namanya cleanser. Nah, aku sering pakai milk cleanser. Jadi, karena aku udah bilang aku sebenarnya double triple cleanser untuk wajah sendiri. Tapi kalau misalnya di pagi hari itu palingan ya double aja sih. Jadi aku pakai milk cleanser. Nah, milk cleanser yang aku pakai Sari Ayu ya. Yang mawar juga. Aku sekarang udah kayak kayak ketergantungan dengan mawar itu karena muka aku jadi bersih, terus abis itu lembut. Terus abis itu pori-porinya itu kelihatan lebih kecil. Nah jadi aku seneng banget sama mawar. Oke, setelah itu nanti aku pijat-pijat di seluruh bagian wajah aku. Nah, oke, yang pertama di sini tuh ada yang nulis ya. Ada yang nulis air mawar dicampur dengan olive oil banding 1 diaduk sampai mengental. Nah ini ada yang ngasih itu loh, ada yang ngasih suggest loh. Buat kalian mau coba ya silakan tuh, katanya air mawar tuh bagus, bukan dengan baby oil malah dia nyampurnya dengan olive oil. Nah katanya itu bagus, dia aduk-aduk. Nah itu kalian baca aja. Terus abis itu nanti buat kalian yang belum tahu videonya mana, nanti aku taruh di atas ini ya. Ya bisa langsung dicek aja nanti di sini untuk air mawar dan baby oilnya. Terus intinya tergantung kulit masing-masing orang lah. Saat saya juga pakai, and it's okay kok, nggak ada tuh yang dibilang ini dan itu efeknya. So nggak semua punya kulit yang sama, bener banget. Jadi tidak semua orang punya kemampuan kulit yang sama untuk menyerap yang namanya hal-hal yang asing di kulit gitu. Jadi ada yang perlindungan kulitnya nggak sekuat kulit kalian gitu. Jadi kenapa aku buat video itu, jadi nggak usah dicoba kalau misalnya kalian belum tahu kemampuan kulit kalian tuh seperti
gitu. Jadi kalau kalian mau coba terus terjadi hal-hal yang kalian tidak inginkan, ya nangis sendiri sih ya. Terus habis itu aku jadi banyak beruntusan, jadi timbul jerawat sama ngelupas gitu di muka. Nah, kan berarti kulit kamu tuh nggak cocok sama baby oil, dan ini aku baca-bacain ya. Nih, baby oil dan air mawar itu, jadi nggak usah dicoba sama sekali ya. Dan memang itu nggak pantas buat wajah sih menurut aku. Bukan nggak pantas sih, tidak direkomendasikan untuk wajah menurut aku. Saya padahal ada teman yang saranin buat pakai ini, untuk masih ada keraguan dalam hati, walaupun nggak usah dipakai. Saya pakai udah berapa hari, noda hitam mulai memudar, tapi timbul jerawat dan beruntusan. Lagi timbul jerawat dan beruntusan. Yap, setelah itu aku bersihin pakai kapas seperti ini. Timbul jerawat dan beruntusan. Aku pernah nyoba muka aku jadi jerawatan, akhirnya nggak pakai lagi. Bagus, emang nggak cocok untuk wajah kok dipakai. Gue subscribe lu bang. Makasih lo. Nggak minta subscribe aku, tapi terima kasih udah di subscribe. Ya ingatlah, subscribe itu halal gengs. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Maaf Mas Randy, dari menit kedua dan seterusnya kelihatan sampean menjatuhkan seseorang. Ini kayaknya yang komen di Instagram. Menjatuhkan seseorang, berarti sampean juga nggak sekolah. Mas, kenapa dicoba berkali-kali dan ketika merusak wajah Anda baru sampean merasa dibohongin? Makanya ditelah dulu Mas. Maaf ya Mas ngomongnya, tolong dikondisikan ya Mas, salam santun. Udah balas sebelumnya. Oh iya, udah balas ya kan. Aku bilang ya maaf, ini kan namanya Soniel Badai ya kan. Aku bilang aja gitu. Jadi maaf Mas atau Mbak yang penuh dengan kesantunan dalam hidup ya, yang mungkin baru pertama kali nongol di YouTube channelnya aku ini ya. Untuk masalah skincare di dunia ini itu tidak fair juga kalau misalnya kita pakai sekali gitu ya. Ini kan kenapa aku pakai berkali-kali ya, karena aku ingin membuktikan ke kalian bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak direkomendasikan untuk wajah. Sedangkan kalau kalian baca sendiri ya di sini loh, di baby oil ini, itu dia ini tidak sama sekali direkomendasikan untuk wajah gitu. Jadi kalau misalnya aku cuma pakai sekali ya kan, kemudian aku bilang, oh baby oil itu nggak bagus. Terus ada yang nanya, pakai berapa kali sih? Aku aja pakai sampai 7 kali, 6 kali, bagus kok. Nah bingung kan lu? Nah, makanya skincare itu harus dibuktikan dengan pemakaian. Mbak yang santun ya. Terus habis itu aku dibilang nggak sekolah lagi. Lulus aku pun, udah lulus aku cum laude. Sombong ya kan, aku lulus cum laude bosku. Terus abis itu berarti sampean juga nggak sekolah ya, udah berkali-kali nggak merasa dibohongin. Ditelah dulu Mas, ditelaah. Ngomongnya tolong dikondisikan. Ngomongku santuy, cuman masalahnya menurut aku itu tidak layak buat kalian pakai. Aku ngomongnya ngegas lah, suka-suka aku lah. Kalau kamu nggak suka tinggal skip aja. Nampak pun kau mau berantem sini pun nggak boleh, santun. Maaf ya Mbak, ya maaf ya Mas ya. Aku mencoba santun kok. Oke, gitu ya. Terus habis itu pertanyaan cuman satu. Ini loh, pertanyaan cuman satu. Jika baby oil dari minyak mentah, bahan kimia dan pewangi buatan, kenapa sangat dianjurkan untuk kulit bayi? Sedangkan kulit bayi itu masih tipis dan sensitif. Please jawab. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaannya cuma satu, aku akan jawab juga jawabannya cuma satu. Ya, kenapa sangat dianjurkan? Maaf sekali, Adek Wildan Martua, baby oil tidak pernah ada nggak pernah ada tulisannya sangat dianjurkan untuk bayi. Kenapa? Karena pemakaian baby oil itu diawasi oleh orang dewasa. Itu artinya tidak serta-merta baby oil ini cocok banget untuk bayi.
ya. Dan sedangkan di sini aja cara pemakaiannya ini sebenarnya baby oil itu lebih ke minyak urut. Ya, kalau kalian tahu GPU, gosok pijak urut. Nah, sebenarnya baby oil ini fungsinya lebih ke minyak urut ini. Jadi untuk memijat bayi gitu. Kulit bayi, ya, memijat bayi. Memijat kulit bayi kayak gitu. Jadi fungsinya untuk memijat kulit bayi sebenarnya gitu. Karena yang tadi kalau bilang kulit bayi itu sensitif dan sebagainya, apalah dan sebagainya. Tapi difungsikan untuk memijat kulit bayi ini gitu. Karena apa ya? Aku pernah baca di satu artikel gitu, ya kan, artikelnya terpercaya, bukan blog ya, karena aku nggak suka baca blog orang, karena blog orang berarti kan pengalaman dia, tapi aku suka baca tuh sesuatu yang diteliti kayak gitu. Itu ya kalau kalian baca di liputan6.com, di situ ada apa istilahnya, ada artikelnya, ada beritanya di mana si minyak untuk bayi ini tidak selamanya bagus dan baik untuk bayi. Tapi si minyak bayi ini atau si baby oil ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit bayi. Ya, bisa menyebabkan iritasi pada kulit bayi. Itu menurut dokter kulit gitu, ahli kulit apa gitu loh, aku pernah baca ahli kulit apa. Kalau kalian mau nyari, silakan kalian buka artikel tentang baby oil dan air mawar, atau baby oil aja, kemudian cari yang dari liputan6.com kayak gitu. Jadi memang tidak dianjurkan, tidak serta-merta itu dianjurkan banget untuk kulit bayi gitu, gengs, ya. Pakailah bahasa yang santun, karena video dilihat banyak orang. Siap Mbak Retna Susani, ya, pakai bahasa yang santuy, ya. Astaga, ngakak nontonnya, untung belum nyobain, jadi masih aman. Thank you kakak infonya. Sama-sama adik, Shopee Munte, ya kan. Dia aja biasa aja nontonnya, malahan dia ngakak-ngakak kalau aku ngomong kayak gitu. Biasa aja, makanya netizen tuh kalau misalnya kalian menerima sesuatu tuh, terimalah dengan pikiran yang positif gitu ya. Udah ya. Udah setelah pakai cleanser ya, aku lanjutin dengan toner, geng. Toner juga aku pakai mawar kok. Ya, tapi di sini ada yang apa ya? Ada yang hilang dari perasaanku. Nah, untuk toner sendiri aku pakai yang namanya air mawar seperti ini. Ya, air mawarnya juga aku pakai dari Oke, terus nah pemakaiannya sendiri aku nggak beset. Iya, apa tuh beset? Pokoknya gesek gitu enggak. Tapi aku nemplok-nemplokin aja. Gitu. Aku nemplok-nemplokin ya. Kalian terlihat kan abis pakai cleansernya, wajahnya udah mulai mengglowing. Nah, terus aku tempok-tempok seperti ini. Lanjut ya. Pokoknya cara pakainya gini ya. Tempok-templokin aja. Lanjut, tolong dong bahasanya agak lebih sopan. Siap kakak, sopan banget. Terus abis itu aku jadi banyak jerawatan sama reruntusan, mampus nggak tuh? Ya, jadi jangan pernah dicoba. Aha, aku baru sadar mas, bisa jadi cuman konten aja. Ya, baru sadar. Ada yang baru sadar juga. Ya, karena di dalam dunia per skincarean ini semua bisa jadi konten. Tergantung kulitnya, Bambang. Buktinya kulit gue kagak panas, fine-fine aja. Tergantung kulitnya katanya, ya Allah, si Fitri Puji ini ya. Tergantung kulitnya Bambang itu. Ya, dengerin baik-baik Markona, Fitri Puji. Ya, memang benar tergantung kulit masing-masing. Tapi sesuatu yang asing untuk kulit wajah itu pasti ada efek samping ke depannya. Dan dari yang aku baca juga bahwa baby oil ini ada salah satu produk yang mampu menyerap menyerap kelembapan alami kulit. Jadi kalau kalian belum tahu ya, mungkin kalian bisa coba nih. Kalian beli alatnya di Shopee, ada untuk mendeteksi kelembapan kulit. Nah, itu ada alatnya. Nah, jadi di dalam dunia perskincarean ini ada skincare yang kalau kalian pakai, baik dia krim, baik dia toner dan sebagainya, itu malahan menyebabkan kelembapan kulit kalian menurun. Itu ada. Coba kalian beli aja alatnya ya. Aku nggak beli soalnya kalau aku sendiri sih
karena berhubung kulit wajah aku berminyak, jadi kalau misalnya nemu skincare yang apa istilahnya menurunkan kelembapan kulit, itu kelihatan banget kok kulit aku jadi kering gitu. Jadi dengarkan baik-baik kau ya Fitri Puji, tergantung kulitnya Bambang, mungkinnya kulit gue nggak panas-panas. Oke, fine, kulit kamu nggak panas-panas kayak gitu ya, tapi hati-hati dengan kemampuan dari si baby oil ini untuk menyerap kelembapan alami kamu ya. Dan ingat baik-baik kalian ya, kalau misalnya kulit kalian diserap kelembapan alaminya, itu penuaan dini akan sangat cepat terjadi ya. Jadi buat kalian semua ya, buat kalian semua yang menggunakan baby oil, mungkin kalian nggak beruntusan, mungkin kalian nggak jerawatan, tapi kita akan lihat efek sampingnya setelah beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan kamu gunain itu. Apa kulit wajahmu masih aman-aman saja kah? Atau kau akan tua sebelum waktunya? Kayak gitu ya. Karena kelembapan alami kulit kalian itu ditarik sama si baby oil ini. Jadi otomatis kalau kulit kalian kering, penuaan dini, garis halus, kemudian kulit wajah yang turun, itu gampang banget terjadi. Ya, gampang banget terjadi. Itu artinya kamu akan tua sebelum waktunya. Makanya ke klinik kecantikan terus tes ya, wajah kamu sesuai nggak sama umur kamu ya. Dan sebagai informasi aja, aku umurnya sekarang udah 30-an. Ya, tapi aku nggak menggunakan si baby oil. Dan kalau aku lihat sih dari foto-foto yang komen-komen ini sih pada tua-tua sih. Yang bilangnya bagus. Maafku, nanti abis ada yang komen lagi jahat bahwa Kak tolong dong sopan santunnya, jaga dong kata-kata, jadi tersinggung mati lu. Selamat datang di apa sih? Selamat datang, welcome to the jungle. Kalau nggak mau tersinggung, jangan main media sosial. Gampang sekali hidup kau ya. Jadi kalau nggak mau tersinggung, jangan main media sosial lah. Ya, main sana di hutan. Oke ya, nah kamu nggak panas ya, fine aja ya, nggak apa-apa Markona. Ya itu kan kamu. Ya tapi buat subscriberku yang berilmu ini, aku saranin jangan pernah dicoba. Kak, aku terlanjur pakai ke kulit wajah aku, emang nggak cocok muka aku, jadi beruntusan tutorial supaya jerawatnya hilang dong Kak. Ya, nah lo, ya udah nggak cocok, diminta tutorial pun sama aku. Kau lihat dari youtuber yang lain, kau minta tolong sama nggak lah, aku pasti tolong ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang sudah kena dengan itu, yang pertama saranin pastiin wajah kalian itu selalu lembab, bukan berminyak loh ya. Pastiin wajah kalian selalu lembab. Kemudian hindari penggunaan kapas yang berlebihan untuk wajah. Ya, hindari penggunaan kapas wajah itu seperti apa sih Kak? Ya jangan pernah gosok-gosok wajah kalian. Ya apalagi untuk area yang sudah kena jerawat, itu jangan digosok karena bisa menyebabkan iritasi dan jerawatnya radang. Kemudian jangan lupa juga jangan terlalu banyak menggunakan skincare yang mengandung vitamin C ya atau vitamin C. Jangan, karena itu akan merangsang si jerawat tadi untuk jadi besar lah apalah dan sebagainya, pokoknya jadi lebih radang. Oke, seperti itu. Kemudian pastiin menggunakan toner ya, menggunakan toner yang menghidrasi, lebih menghidrasi, bukan toner yang lebih ke lebih ke membersihkan, apa sih bahasanya itulah, punya yang physical toner apa sih ya, punya gitulah, punya yang harus digesek, yang perlu bantuan ya, yang perlu bantuan untuk dibersihin. Jangan pakai itu gitu, mending ke hydrating toner aja gitu. Jadi itu sih tips-tipsnya buat kalian semuanya yang sudah terlanjur kena ya. Kulit aku tipenya sensitif dan kering, emang benar. Nah ini ada juga yang kering-kering, mereka kena juga. Habis pakai baby oil sesuai recommended dari youtuber, wajahku bukan jadi lembab tapi malah jadi makin buntusan, ruam-ruam merah, gatal-gatal. Sekali pakai baby oil ke wajahku langsung kapok karena nyembuhin lumayan lama. Ya itu udah banyak juga, bos gayamu bikin aku ngakak ketawa, hehe. Nih netizen aja ada yang ketawa, kalian tersinggung. Bodoh kali kalian itu, kalian selalu menanggapi segala sesuatu itu dengan negatif gitu. Makanya kalau misalnya ada model seperti ini, anggaplah itu komedi. Aku beri komedi sekarang biar kalian ketawa. Kalau kalian nggak ketawa-ketawa pun pulang sana kau, pergi kalian ke kampung kalian sana tuh. Gak usah main media sosial kalian, gak usah beli kuota kalian. Ngapain kalian beli kuota terus kalian tersinggung? Ya kayak gitu ya. Untung belum dipakai. Makasih infonya Bang, sama-sama gitu ya. Kalau baby oil berbahaya, kenapa dipakai untuk bayi? Emang produknya biasa
dipakai kaum ibu-ibu untuk bayi. Aduh, sudah dijelasin tadi ya, semoga kamu bisa menelaahnya dengan baik. Sebenarnya itu nggak disaranin untuk bayi, nggak pernah disaranin banget. Tapi kalau kalian mau milih itu bisa untuk bayi sebagai pijat. Karena di baby oil ini dituliskan Marcona dan semuanya, usap dan pijat dengan lembut ke seluruh tubuh, bukan wajah bayi. Cuman kan ada Indonesia yang lata. Ya, jadi kayak ya udahlah sekalian aja untuk wajah bayi. Tapi kalau kalian survei di Indonesia ini pasti ada, aku juga nggak pernah tahu sih surveinya. Pasti ada orang yang ibu-ibu yang menggunakan untuk bayinya ya, tapi malahan kulit bayinya itu jadi memerah. Itu karena dia tidak cocok dengan si baby oil ini. Terus ada juga yang ditulis, nah di sini tulisannya ideal untuk pijat bayi, ada tulisannya di sini ya, jadi cuma buat pijat bayi Marcona, bukan buat wajah kau gitu. Jadi kan ada orang tuh yang memulai ini pasti ya, kalau aku logis aja, orang yang memulai menggunakan ini karena dia melihat di kulit bayi itu kayak kelihatan lebih kinclong, mungkin ya yang memulai ini, jadi kayaknya bagus deh, coba gitu. Karena pasti semuanya hasil dari coba-coba kayak gitu ya. Tapi hasil coba-coba itu belum tentu di semua kulit itu sama ya. Dan efek samping setelahnya itu apa? Itu yang membuat ini juga kan nggak memberikan hak paten bahwa kalau ini benar-benar dijadiin hak paten, kemungkinan besar semua skincare di Indonesia ini semuanya dicampur dengan baby oil. Dengar itu baik-baik, coba pikir pakai otak kau tuh. Ya, jadi kalau semua karena baby oil kulit jadi glowing, kemudian bebas jerawat, nah semua skincare di dunia ini pasti akan ikut-ikutan menggunakan baby oil ini ya. Setelah udah pakai toner ya, aku langsung pakai si aloe vera, jadi kayak moisturizer itu. Nah ini aku pakainya dari Wardah. Sebenarnya aku pakai dua sih, satunya Herboris, satunya tuh Wardah. Tapi aku belum nemuin sih kayak kelemahan Herborisnya itu apa, terus kelemahan Wardahnya itu apa. Jadi aku masih pakai dua-duanya buat ngecek aja sih. Ini jerawat baru loh ini, jadi ada bekasnya, dan ini pasti akan hilang dengan cara kita sekarang. Oke. Pokoknya aku tuh mukanya kalau misalnya lagi jerawat parah banget itu karena biasanya tuh kurang tidur gitu, itu biasanya jerawatan. Nah, mungkin kalian juga seperti itu, ada yang kalau misalnya kurang tidur malahan jerawatan. Nah berarti kalian sama kayak aku tuh jerawatan parah banget itu cuma karena kurang tidur. Ya biasa lah kalau ada kerjaan apa gitu tuh kadang tuh tidurnya agak-agak ya telat, apalagi kalau main-main game gitu ya. Nah biasanya aku pakainya kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Terus Kak, aku sudah terlanjur pakai kalau udah kan tadi itu. Terus habis itu, kalau baby oil berbahaya kenapa dipakai di bayi, dan emang produknya bisa dipakai itu tadi sudah juga. Tergantung wajahnya dong ya, tergantung wajahnya, tapi nggak disaranin juga untuk wajah, iya kan? Nah, kalau misalnya dia ditulis itu untuk wajah orang dewasa bisa ya nggak apa-apa lah. Terus abis itu kalau emang minyak mentah kenapa dianjurin buat bayi? Ini netizen ini memang benar-benar kalau lihat video tuh separuh-separuh atau gimana sih? Atau nggak sering dipotong-potong ya kan? Kayak kasus yang politik gitu ya, dipotong-potong sehingga itu dijadiin bahan untuk menjudge. Kadang tuh kalian perlu yang namanya melihat segala sesuatu itu dari keseluruhannya. Jangan suka hidup ini, kalau kalian potong-potong itu nggak ada hasilnya tuh. Terus habis itu pertama kali nonton video Kak Randy marah, hihihi, setuju Kak, banyak youtuber budak konten gak kasih jelas, pokoknya senang banget di channel Kak Randy, makasih. Benar banget, aku korbannya, ada korbannya loh sekarang muka aku hancur, banyak berdosannya, susah nyembuhinnya. Kalau kamu susah nyembuhinnya, lihat tips video yang barusan aku ngasih, yang tips-tipsnya itu gampang banget buat ngilanginnya. Di wajah aku sih agak putih tapi berjerawat banget, iya dong. Kurang to the point, oke, to the point gengs. Wah jadi takut pakainya, gak usah dicoba, terlalu jujur, terima kasih. Emang udah biasa kayak gitu.
Kalau lucu, kalau buat teman yang galau bisa terhibur kalau ada teman kayak kamu. Makasih. Ayo kita temenan. Kalau kalian mau temenan, jangan lupa follow Instagram aku di @rayrandy_. Sambung ya. Silahkan di follow aja, itu Instagram baru yang aku juga baru buat. Karena berhubung aku buat konten YouTube gitu. Jadi aku buat channel YouTube. Jadi harus ada Instagramnya juga. Jadi makanya aku buat Instagram baru itu. Sebenarnya aku punya Instagram pribadi sih yang sebelum-sebelumnya tuh, kalau kalian nonton video pertama aku ngasih juga, tapi akhirnya aku pindahin ke Instagram yang baru itu karena aku nggak mau campur-campur yang terjadi sekarang ya kan. Ada yang nyerang-nyerang sampai di DM ya kan. Anda hebat sekali. Dah kan, ini tinggal aku keringin dulu ya, karena si Wardah ini lumayan lama untuk ngeringin ya. Dan ya taram ya agak-agak glowing gimana gitu ya, karena ya aloe vera gel itu kan memang glowing. Iya, aku setuju sekali, tetap deh klinik kecantikan kalau pakai itu aja glowing. Netizen Indonesia kurang pintar. Aku nggak bilang kalian pintar aja sih, tapi kurang berpengalaman aja. Bodoh kali kalian. Terus habis itu lanjut, menurut aku sih tergantung kulit wajahnya sih ya, tergantung kulit wajahnya, terserah kau lah ya. Pokoknya mau tergantung kulit wajah dan sebagainya, tapi di sini tidak rekomendasikan untuk wajah kalian. Karena kalau ada efek samping setelahnya ya kalian tanggung jawab sendiri. Cepat tua lah apa karena terserah kalian. Lucu kali kau kak, mirip ke Arif Makbeti logat kau kak. Nggak tahu pun kalau aku kayak gitu logatnya. Tapi yang penting ya kalau aku ngomong biasanya kayak gitu juga. Tapi kalau karena aku udah lama di Yogyakarta, aku harus ngomongnya santuy gitu ya. Jadi takut buat nyoba buat anak kok coba-coba. Jangan pun kau coba-coba. Capek kali pun aku bilang ke kalian. Kok aku baru sadar ya kak, emang sih di wajah ada bersih, kantong mata juga mulai hilang, terus bekas jerawat juga mulai hilang. Tapi setelah pakai terus, jerawat sama beruntusan di dahi malah tambah parah. Biasanya juga kalau udah jerawat muka bersih lagi, nggak ada jerawatnya. Paling-paling ninggalin bekas doang. Tapi ini beda, setelah pakai itu malah parah. Kalau air mawarnya aja aman nggak? Aman dong. Kalau airnya aja aman nggak? Aman dong. Jadi kalau cuma buat air mawarnya aja aku pakai. Tadi kan aku udah nunjukin skincare rutin aku semuanya basicnya ada air mawar gitu. Makanya aku awet muda. Ya, jadi aman-aman aja, silakan dipakai. Aku rekomendasi banget kalau air mawar. Kalau aku malah cocok pakai baby oil plus air mawar, jadi lembab aja gitu, glowing. Memang gak memutihkan tapi mencerahkan. Di atas ada yang bilang memutihkan, itu artinya ini baby oil ini nggak konsisten sebenarnya ya. Itu artinya apa ya, ada kelemahan dari kulit kita sendiri. Kayak kulit kita itu nggak mampu nyerap yang ini, nggak mampu buang racun yang ini dan seterusnya. Jadi sebenarnya kan baby oil ini nggak cocok untuk wajah. Jadi kalau kalian baca di komen-komen aku itu dari atas sampai bawah itu pasti yang setuju isinya berbeda-beda. Ada yang bilang memutihkan, ada yang glowing. Karena kenapa? Karena memang karena memang si baby oil ini bukan golongan skincare yang cocok untuk kulit wajah gitu. Makanya hasilnya selalu berbeda-beda. Betul banget. Aku udah coba hampir 7 kali pemakaian, tapi di muka aku jadi hancur, timbul buntusan parah. Belum mencoba, hati-hati. Kalau saya boleh kasih saran, jangan pernah mencoba. Kasihan tuh muka yang ada berantakan. Jujur, muka gue nggak berminyak, catat Markona. Jujur, muka gue nggak berminyak. Pas gue lihat di YouTube berapa hasilnya bagus, itu juga gue penasaran, langsung cobain baby oil campur air mawar. Pas bangun tidur muka agak cerah sedikit, tapi nggak nyangka pas itu juga tumbuh jerawat sekaligus ada empat. Mampus gak tuh? Bagi yang mau coba baby oil sama air mawar, saran aja hati-hati, muka malah jadi jerawatan. Bagi yang cocok semoga tetap baik. Semoga tetap baik, aslinya didoain loh sama netizen-netizen aku yang berilmu ini. Ya, jadi intinya dari yang tadi kita bahas Q&A-nya. Jadi menurut aku sih, aku sangat-sangat tidak merekomendasikan air mawar plus baby oil ini. Mungkin kalian bisa pakai air mawarnya, bukan mungkin, kalian bisa pakai air mawarnya dicampur dengan apapun ya, tapi jangan sama baby oil ini, karena ini nggak cocok ya. Menurut aku tuh nggak cocok dan nggak pas, dan memang nggak direkomendasikan untuk kulit wajah kita gitu. Apalagi untuk kita daerah tropis ya, dia cenderung memakan
kelembapan alami di kulit wajah kita. Gitu ya gengs, itu untuk Q&A-nya. Dan kalian lihat sekarang muka aku seperti ini setelah menggunakan skincare rutinnya. Ya, kalian bisa ngecek di awal masih terlihat kering biasa aja. Nah, setelah pakai itu kulit wajah tuh kelihatan lebih lembab ya, lebih halus, pori-pori kelihatannya lebih kecil, agak mencerahkan sedikit. Nah, dan terakhir tuh biasanya aku tutup dengan menggunakan sunscreen gitu. Jadi biasanya aku langsung pakai sunscreen di akhirnya ya, setelah ini kering ya, karena si Wardah ini lumayan lama untuk kering. Nah, kita pakai seperti ini, si cuil seperti ini ya gengs, untuk sunscreennya. Nah, ini terus kita usap, kita ratakan. Tapi jangan lupa ya, kalau kalian mau pakai sunscreen itu tolong jangan lupa untuk menggunakannya di leher juga, biar nggak belang. Udah, kalau udah pakai sunscreen, siap deh kalian menghadapi kehidupan yang ada di luar sana. Tapi ingat sekali lagi, jangan lupa menggunakan sunscreen untuk leher, biar apa tadi, nggak belang. Nah, kalau sudah taram seperti inilah skincare rutin aku di pagi hari. Nggak terlalu aneh-aneh, karena aku nggak pakai krim sama sekali untuk wajah. Aku cuma sekedar melembabkan kulit wajah aja sama melindunginya dari sinar matahari. Untuk serum-seruman aku nggak pakai di pagi hari, karena serum itu cenderung lebih lebih padat kandungannya. Jadi untuk penyerapannya aku lebih senang di malam. Aku makainya di malam hari karena penyerapannya lebih bagus, karena kita nggak terpapar sinar matahari, nggak terpapar debu. Pokoknya di dalam kamar aja kayak gitu ya guys. Seperti itu Q&A dan skincare rutin aku di pagi hari. Semoga ini akan menolong kalian semua yang sudah terlanjur menggunakan baby oil itu. Dan buat kalian yang nanya-nanya, Kak, skincare rutin di pagi hari itu seperti apa? Nah, seperti ini. Oke, sekali lagi terima kasih for watching. Thank you so much. Jadilah netizen-netizen yang yang budiman, yang memiliki yang baik dan benar, dan berkomentarlah sebagaimana dan seharusnya, dan tanggapilah segala sesuatu dengan positif. Dan jangan lupa sekali lagi, kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk di-share ya, dan juga jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube aku ini, karena subscribe itu halal. Sekali lagi terima kasih. See you dan bye bye to next video. Annyeonghaseyo, cinggo.